dalamnya. Kita ketahui bersama ada 14 camat di Kabupaten Wajo, semuanya was-was untuk kemudian memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kenapa? Isu miring dan politik sehingga melakukan upaya-upaya degradasi kepada OVD-OVD yang telah ada. Kenapa kami katakan demikian? Itu sudah terbukti bahwa landasan dasar dari PLT BKPSDM Kabupaten Wajo mengatakan bahwa alasannya mereka menetapkan 2 kadis yang sudah dalam peraturan Menteri nomor 22 tahun 2021 sangat jelas dikatakan bahwa yang namanya PLT kepala dinas itu hanya berlaku 2 kali 3 bulan, artinya selama maksimalnya 6 bulan. Tetapi nyatanya ada 2 kepala dinas di Kabupaten Wajo itu sudah 7 bulan menjabat, artinya dia tidak memiliki SK untuk kemudian berada di jabatannya hari ini. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Artinya PJ Bupati Wajo sangat berani melakukan pelanggaran-pelanggaran melabrak aturan demi untuk menjalankan suatu kami duga kepentingan politik yang ada di Kabupaten Wajo ini. Harusnya kami dari Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo sangat berterima kasih seandainya beliau melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, yakni mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Wajo. Karena masalah OVD sebenarnya tidak ada yang mampu menggerasikan. Ketika dia memasang hari ini OVD-OVD yang ada di Kabupaten, ada yang bisa menjamin bahwa ketika OVD itu kemudian diganti akan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Wajo. Artinya apa? Kami menyampaikan bahwa jangan dulu kita berbicara politik pada hari ini. Jauhkan dulu itu. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Wajo mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kemudian kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Wajo. Karena itu yang kemudian menjadi harapan besar masyarakat kita. Bagaimana pelayanan? Karena sebagai seorang pemimpin kita harus melayani masyarakat. Bukan justru mereka yang harus dilayani, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, untuk menjaga pergerakan, saya selanjutnya menyerahkan kepada Korlap, yaitu Saudara Hinda. Salam. Hidup rakyat yang tertindas. Hidup. Baik, kepada seluruh yang hadir pada hari ini, kami dari Koalisi Aksi Mahasiswa dan membuat gaduh masyarakat Wajo karena kemudian kebijakan tersebut menggiring opini publik bahwasanya apa yang kemudian dilakukan tersebut syarat atau ditunggangi oleh kepentingan politik. Selain itu, yang semakin memperkuat dugaan ini dengan adanya kebijakan bagaimana kemudian PJ Bupati Wajo secara terang-terangan membiarkan atau melakukan pelanggaran terkait dengan Peraturan Menteri Pan-RB Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 terkait dengan pola karir pegawai negeri sipil, yang dimana dijelaskan bahwasanya pengangkatan PLT kepala dinas hanya boleh dilakukan sebanyak 2 kali 3 bulan. Namun apa yang kemudian terjadi pada hari ini sudah melebihi masa tersebut. Selain itu kemudian kita melihat adanya kemudian mutasi yang terjadi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian tentu tersebut melanggar aturan Undang-Undang nomor 4 tahun 2015 terkait dengan aparatur sipil negara. Oleh kemudian tentu sebagaimana yang dikatakan bahwa harusnya PJ Bupati yang kemudian ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan yang aman dan kondusif gagal karena kemudian telah membuat kegaduhan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Wajo. Olehnya tersebut, untuk menjaga semua pergerakan, mungkin untuk lebih bagusnya kita berdiskusi di dalam karena kita juga sudah capek. Selamat sore dan salam sejahtera semua. Jadi apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini dari Koalisi Aksi Mahasiswa dan Rakyat, bahwa dengan adanya isu yang marak sekarang mengenai mutasi di OPD lingkup Pemkab Kabupaten Wajo, sehingga kami merasa bahwa pelayanan di OPD masing-masing itu kurang maksimal. Dan ini sangat mengganggu dengan kondisi sosial yang ada di Kabupaten Wajo tentunya. Itu kemudian diperkuat dengan adanya temuan-temuan kami selama melakukan investigasi selama ini, yang bukan hanya kami sendiri, banyak kemudian juga penggiat-penggiat yang lain yang melakukan investigasi mengenai maraknya isu mutasi yang ada di lingkup Pemkab Kabupaten Wajo itu sendiri. Boleh, tetapi alhamdulillah belum terrealisasi.
Makanya tadi waktu orasi di depan saya pertanyakan bahwa mutasi. Padahal dengan melakukan mutasi di menit akhir di masa injury time seperti ini justru akan menimbulkan kegaduhan. Padahal kita sudah asal bicara karena menurut hasil investigasi kami menemukan adanya 2 kepala OPD di lingkup Pemkab Wajo yang menurut kami itu sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2021 terkait dengan PLT. Karena menurut amanat Kemenpan RB nomor 22 tahun 2021 itu dikatakan bahwa pelaksana tugas itu maksimal hanya 6 bulan. Tetapi ada 2 OPD di Kabupaten Wajo PLT itu sudah sampai 7 bulan sampai hari ini. Artinya apa? Dia ilegal karena tidak memiliki SK. Tapi sampai hari ini masih menjadi PLT di dinas tertentu, yakni Dinas Pemuda Olahraga dan juga Dinas Pendidikan. Ini sebenarnya sudah terkonfirmasi bahwa menurut keyakinan PLT BKPSDM, kenapa kemudian mereka tetap menjalankan kedua PLT itu karena menurut keyakinan mereka surat edaran BKN yang diyakini tafsiran mereka bahwa surat edaran tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi pelaksana tugas tersebut untuk dapat dituju kembali untuk menjadi pelaksana tugas yang sama di tempat yang sama. Namun yang menjadi masalah adalah surat edaran tersebut sangat berbeda dengan penerapan surat edaran di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita online yang tersebar di berbagai media sosial, sehingga dapat dipastikan bahwa Kabupaten Wajo sebagai satu-satunya daerah kabupaten kota di Indonesia yang menafsirkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara tidak harus sejalan dengan peraturan Menpan RB. Jadi ini ada indikasi bahwa memang ada hal yang mereka ingin capai di waktu menit terakhir. Tim sukses, meskipun itu tidak bisa dibantah karena itu sudah beredar di Facebook. Karena memang perlu dipahami background saya ini sebelum saya jadi tim sukses saya sudah 10 tahun di jalan, Pak. Jadi seandainya saya turun di jalan karena ini itu bisa dipertanyakan. Tapi kan sebelum saya jadi di salah satu paslon saya sudah 10 tahun sudah di jalan memang. Jadi alangkah justru tidak bagusnya kalau saya melihat hal-hal yang seperti ini di depan mata saya terjadi, kemudian saya tidak menyikapinya. Itu. Dan selanjutnya adalah bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini, kami hari ini menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo untuk kemudian bisa memfasilitasi untuk kita sama-sama berembuk mengenai hal ini, karena kami juga akan instan untuk menyampaikan ini kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa memang seharusnya PJ Bupati Wajo ini hanya mempersiapkan bagaimana supaya Wajo ini tidak gaduh, karena sebentar lagi kita akan pilkada. Sensitif mungkin seperti itu. Harusnya beliau netral lah, karena sangat kental sekali kepentingan yang menurut kami kepentingan yang kemudian mau direalisasikan dalam hal seperti ini. Karena itu kan sangat jelas bahwa seorang PJ Bupati hanya sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Hal-hal kecil sedikit itu saja, saya pikir itu sudah keliru. Negeri bahwa harga mati PJ Bupati Wajo harus diperhatikan karena segala kebijakannya itu kemudian kami juga telah teridentifikasi dengan kepentingan politik tertentu. Kemudian yang kedua, kami tentunya akan meminta kepada Menpan RB untuk memberikan sanksi kepada PLT KDSP KPSD Wajo. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa di lingkup dinas pendidikan itu seperti yang dilaksanakan di Kabupaten bahwa itu sudah berulang-ulang kali dilakukan juga mutasi. Artinya apa? Ada indikasi memang ada hal yang harus dicapai. Kayak ada target di dinas pendidikan itu, sehingga selalu saja di lingkup dinas pendidikan harus dilakukan mutasi. Dan kabarnya kami juga sudah beberapa juga kepala sekolah sudah dibawa ke luar negeri. Apa substansi kepala sekolah dibawa ke luar negeri? Itu kan tidak ada apa-apanya bagi kita di Wajo. Yang kedua adalah kenapa harus dipertahankan lokasi ini dengan skala besar? Yang kita percaya job fit test yang kemudian diadakan. Posisi kami melihat hari ini bahwa kalaupun diadakan mutasi oleh pemerintah daerah,
dalam hal ini adalah pejabat bupati, itu memang harus dilihat bahwa kondisi hari ini memang ada 5 dinas yang kosong. Kemudian diperhadapkan dengan kondisi tadi bahwa jika jabatan yang 5 yang kosong ini hanya selalu dilakukan PLT terus, maka disinyalir ini tidak sesuai dengan Permenpan yang ada. Maka kalau tindakan ini dilakukan, itu juga merupakan sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita lihat bahwa Disbudpora, terus Disdik, BKPSDM, terus PMD, dan terakhir adalah inspektorat, itu terjadi kekosongan kemarin yang dilakukan PLT terhadap kelima tempat ini. Maka kalaupun dilakukan pengisian untuk tidak melabrak lagi Permenpan, maka ini juga tergantung dari kita semua bagaimana kita menginterpretasi terhadap keadaan tersebut. Nah, kalau dikatakan bahwa siapa tahu ada nilai-nilai khusus yang terkandung di dalam mutasi ini, maka itu juga perlu dipertanyakan dari sudut-sudut kita memandang hal tersebut. Tetapi mudah-mudahan kita semua berada pada kondisi yang memandang hal ini dan itu terjadi secara lahiriah yang baik. Tapi kalaupun ada yang menginterpretasikan seperti itu kita mungkin di tempat ini pun ada interpretasi mungkin yang memandangnya sesuatu yang berbeda. Tetapi mudah-mudahan ini kita saling melihat dan mengamati proses-proses yang akan terjadi. Adapun ketiga, dalam hal ini kami DPRD Kabupaten Wajo sangat aware dengan kita semua kedatangan hari ini karena merupakan pemberian informasi bagi kami untuk lebih bagaimana memotret langkah pemerintah daerah beberapa hari ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan di dalam PLT menyelesaikan tugasnya sebagai PLT di Kabupaten Wajo. Saya kira kedatangan kita semua pada hari ini adalah sebuah bentuk yang patut diapresiasi oleh DPRD Kabupaten Wajo yang mampu memberikan informasi ke kita untuk lebih maksimal di dalam menjalankan fungsi pengawasan yang ada di DPRD Kabupaten Wajo. Tetapi dalam hal ini kami di DPRD Kabupaten Wajo bisa mendengarkan itu dan kami akan komunikasikan dengan pemerintah daerah. Dan kalaupun ada hasil komunikasi nanti mungkin bisa dilaksanakan pemaparan kembali kepada anak-anakku yang datang pada hari ini. Atau bagaimana bentuknya nanti tentu ada kesepahaman kita pada hari ini supaya apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan itu bisa kita sepakati bersama. Saya kira seperti itu, mungkin rekan-rekan yang lain bisa memberikan pandangan kepada anak-anakku semua dan rekan-rekan yang datang pada hari ini. Ya, hari kemarin memang beberapa tidak sesuai. Saya kira untuk hari ini kita cukup menerima saja aspirasi ini. Ya, tentu mudah-mudahan dalam minggu ini anak kelengkapan dewan kita juga sudah bisa rampung dan bisa menjadi tindakan untuk teman-teman yang bermitra dalam PKPS. Sekedar informasi, hari Rabu setelah pimpinan dewan ada pembentukan anak kelengkapan dewan, komisi 1 yang bermitra dengan BKPS. Saya kira bisa menjadi tindakan. Saya kira itu mungkin itulah dari aspirasi yang bisa saya sampaikan bahwa yang mudah-mudahan dalam minggu ini anak kelengkapan dewan kita sudah disepakati kita bisa menjalani aspirasi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kepada teman-teman rekan-rekan pembawa aspirasi atau mungkin masih ada yang disampaikan. Baik, kita lihat. Yang pertama, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo Bela Negara. Saran dan kritik dari rekan-rekan sekalian tetap kami butuhkan untuk membangun Wajo yang lebih baik. Dan yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat
kami akan merampungkan dan menyelesaikan alat kelengkapan dewan sehingga fungsi-fungsi kami sebagai lembaga DPR akan lebih maksimal lagi. Saya rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sekian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak, selesai. Tadi yang sampaikan apa itu konteks untuk DPRD aja nih? Ya, intinya kami dari Koalisi Aksi Mahasiswa Wajo Bela Rakyat meminta dengan tegas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo untuk menindaklanjuti aspirasi kami, segera mengkomunikasikan kepada PJ Bupati maupun juga Ibu Sekda, karena kami juga memahami kondisi di DPR Kabupaten Wajo pada hari ini belum ada alat kelengkapan dewan. Jadi sembari kita menunggu alat kelengkapan dewan ini selesai, maka kami minta untuk dikoordinasikan terlebih dahulu, karena ini betul-betul hal yang sangat substansi sekarang ini. Karena kapan terlambat kita komunikasikan, akibatnya bisa fatal. Kerugiannya itu hanya di masyarakat. Kita jangan berpikir dulu kepentingan politik dan lain sebagainya, tapi ini yang harus kita pikirkan adalah masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita yang merindukan pelayanan yang begitu cepat, pelayanan yang stabil, pelayanan yang prima. Tapi kalau hal ini terus-terus terjadi, ya tidak ada lagi pelayanan prima untuk masyarakat kita, tapi yang ada masyarakat kita yang akan mendapatkan kerugian dengan adanya mutasi di dekat-dekat ini. Karena kan jelas tidak ada urgensi, sehingga kenapa harus dipaksakan ini mutasi. Karena siapapun kepala dinas hari ini setelah pilkada ya bisa saja berubah, karena kita belum tahu siapa pemenang di pilkada. Jadi kami menyarankan agar tidak melakukan mutasi tersebut, dan kami sangat menolak karena ini hanya akan membuat Wajo gaduh, tidak memberikan penyelesaian masalah seperti itu. Terkait aspirasi yang masih tadi, apa kesimpulan dan langkah-langkah yang pihak DPRD lakukan aspirasi? Ya, tadi mungkin sudah didengarkan bahwa penyampaian aspirasi ini mengkategorikan dua hal. Yang pertama, isu mutasi yang sampai sekarang dikatakan masih menggantung, sehingga mempengaruhi tentang bagaimana kerja ASN yang ada di bawah. Yang kedua, tentang bagaimana pengisian jabatan yang lowong sampai sekarang, kemudian dilakukan pengisian oleh PLT Bupati yang disinyalir tidak sesuai dengan peraturan Menpan RB 222/2021. Sehingga diharapkan oleh pembawa aspirasi pada hari ini agar kedua masalah ini mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan lebih terinci dari pemerintah daerah. Sehingga dari DPRD Kabupaten Wajo mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan aspirasi pada hari ini akan ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Wajo dengan mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, kemudian bisa ditindaklanjuti apabila juga alat kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo sudah terbentuk setelah pelantikan pimpinan definitif di DPRD Kabupaten Wajo. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa kemaslahatan bagi kita semua, memberikan berkah yang bagi pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD serta masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan pelayanan tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi dengan sekarang ini. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.